walaupun data yang, disebut Kominfo maupun pihak Tokopedia bahwa data keuangan tidak bocor memang benar, lalu, password memang tidak bisa dibaca memang juga benar. Tapi kan kita balik lagi mestinya tidak hanya terpaku kepada item password nih, data pribadi lain kan juga sangat penting yaitu nama, tanggal lahir, email, nama lengkap, itu bisa berpotensi untuk menjadi, kriminal siber lainnya ke depannya untuk para data-data yang bocor itu tersebut gitu kan. Jadi ya ini sangat sangat disayangkan sebenarnya, Mbak. Sebelumnya kan juga pernah, ada kejadian juga begitu ya, Mhm. Bukalapak dan juga beberapa mungkin Iya. platform lain begitu yang juga mengalami hal yang sama. Nah, sebenarnya kalau dari sisi proteksi, tingkat lapisan, security di cyber kita di Indonesia ini seperti apa sih gambarannya nih, Pak Ruby? Nah, sepakat saya dengan melihat kasus di Bukalapak tahun lalu, kurang lebih persis 1 tahun lalu itu bocor juga 12,9 juta. Dengan data yang Tokopedia beberapa hari ini sudah muncul di internet, itu kalau kami analisa, itu ada beberapa pola yang sama. Datanya itu, jelas-jelas sama sebuah, database, dump, berisi data-data pribadi pengguna e-commerce tersebut. Lalu, viral pertama kali di, sebuah, akun, whistleblower di Twitter, serta dilakukan penjualan akun tersebut secara komersil di dark web. Nah, polanya ini sama, datanya sama, targetnya juga kok sama e-commerce gitu kan. Nah, terkesan udah jeda 1 tahun ini, terkesan kejadian kedua ini ada yang tidak mendapatkan lesson learn ataupun tidak mendapatkan pelajaran yang berharga dari kasus sebelumnya, memanfaatkan kasus sebelumnya untuk, optimalkan keamanannya tadi. Nah, sangat disayangkanlah, maksudnya perusahaan sebesar ini atau yang memiliki, menyimpan data-data pribadi warga negara yang sangat penting ini, bisa bocor ke, pihak yang tidak bertanggung jawab. Idealnya seperti apa sih kalau kita mungkin mengacu terhadap, e-commerce dari luar begitu ya atau mungkin, web-web dari luar Ya. begitu ya untuk dari sisi proteksinya, cybers ini karena kan ini menyangkut keseluruhan data ya. Ini memang benar tadi dikatakan belum sampai ke data keuangan begitu, tapi mungkin di kasus Ya. yang berbeda sempat juga ada kebocoran, penarikan dana begitu, sempat juga ada kasus yang serupa walaupun mungkin bukan di e-commerce. Nah, seperti apa sih seharusnya Ya. dan kalau kita lihat apakah mungkin e-commerce harus ada standarisasinya tersendiri untuk, proteksinya terhadap data-data, pengguna ini atau seperti apa nih, Pak Ruby yang mungkin bisa menjadi lesson Nah, learn tadi itu? baik. Iya, baik. Pertama gini, sebenarnya di dunia e-commerce itu sudah ada baku-bakunya standar keamanan mereka, pakai ISO 27001. Nah, kadang sudah punya sertifikasi ISO 27001, tapi penerapannya hanya di awal ataupun hanya untuk mendapatkan sertifikasi itu saja. Sedangkan penerapan, standar-standar di, ISO 27001 itu tidak diterapkan setiap hari dan tidak ditiapkan, secara berkala pemantauannya. Nah, Apa yang tuh kendalanya menarik di biasanya tuh, kasus Pak Ruby? Mhm. kendalanya gini, fokus kepada titik ya atau sesuatu yang, mereka masih banyakkan lebih fokus kepada titik yang mereka, menjadi main bisnis mereka, yaitu kan main bisnis mereka, finansial nih terkait transaksi, Mhm, terkait iya, Pak. kartu kredit. Tapi, yang bocor ini Mbak, yang bocor ini lebih teknis nih. Ini data teknis di sebuah server, simpan di database server, dan itu bisa bocor. Nah, ini bukan main bisnis mereka. Terkesan, sesuatu yang bukan main bisnis mereka ini, hilaf atau ceroboh, tidak diamankan dengan proporsional.